Selamat datang di channel Rumi Topik. Ada baiknya sebelum mendengarkan posisikan terlebih dahulu tubuh Anda dengan nyaman. Tenangkan perasaan Anda, santai, rileks, dan disertai dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kita kedatangan bintang tamu yang udah beberapa kali kita belajar bareng dan gak pernah bosan untuk kita sedot ilmunya gitu ya, untuk kita terus korek-korek ilmunya, karena banyak sekali wisdom-wisdom yang mungkin nanti akan dialirkan melalui Mas Bagus. Masih seputar Ho'oponopono yang nanti tanggal 6 September kita mau bikin workshop online, jadi teman-teman yang mau join boleh, nanti kita kasih pengumumannya di ending acara. So tidak berpanjang lebar, mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Mas Bagus. Apa kabar Mas? Sehat ya? Salam Kang, sehat-sehat selalu Kang. Salam Hatur nuhun. semua. Terima kasih sudah hadir lagi di pembelajaran-pembelajaran kita. Dan banyak banget Mas Bagus pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Banyak sekali yang sangat penasaran gitu ya dengan si Ho'oponopono ini. Dan kita mungkin spesifik siang hari ini akan berbicara tentang apa sih si mantra ini, bagaimana mekanisme mantra ini untuk bisa membuat hidup kita lebih baik, kita misalkan untuk lebih penerimaan atau lebih bisa mengambil tanggung jawab. Nah mungkin kita awali dulu dari kekuatan mantranya itu. Kaitan antara mantra Ho'oponopono dengan kehidupan kita tuh seperti apa sih, dan mekanisme kejadiannya tuh seperti apa gitu. Monggo Mas Bagus. Siap, terima kasih Kang Abu. Salam untuk teman-teman semua. Sehat selalu, berkelimpahan selalu untuk semua yang hadir. Kalau menjawab pertanyaan Kang Abu barusan, apa sih sebenarnya peranan dalam kita melakukan Ho'oponopono untuk kehidupan kita? Yang saya rasakan selama ini adalah pada saat saya melakukan Ho'oponopono, saya mendapatkan bantuan dalam tanda kutip ya. Jadi bantuan ini bukan dari siapapun, bukan dari manapun yang utama, tapi bantuan dari alam semesta tentang terbukanya berbagai jalan untuk kita memperoleh pemecahan masalah. Nah, tentunya pada saat pemecahan masalah itu hadir, ya akan ada melalui jembatan, entah itu melalui orang atau melalui suatu peristiwa atau melalui suatu komunitas. Nah itu bisa berbagai macam bentuknya Kang. Nah jadi di sini yang saya rasakan bahwa Ho'oponopono sesuai dengan artinya, bahwa Ho'oponopono adalah mempunyai arti mengembalikan kita kepada kesempurnaan kita. Itu benar-benar saya rasakan Kang Abu, bahwa pada saat saya membutuhkan atau mengalami sesuatu peristiwa, saya bisa mendapatkan pemecahan masalahnya pada saat mungkin masalahnya cukup berat atau rumit. Nah itu saya mendapatkan pemecahan masalahnya setelah saya melakukan Ho'oponopononya gitu Kang. Oke. Makasih Mas Bagus. Mas Bagus tuh pernah menyinggung tentang self ya, bahwa saya rasa yang paling banyak kita tidak pahami itu tentang core gitu ya, atau konteksnya kalau kita bicara secara esensial gitu. Dan mungkin pengen juga kita dapat peta gitu, setidaknya ada satu knowledge bahwa oh ternyata kita tuh punya sadar, di bawahnya ada bawah sadar, tidak sadar, dan core ini gitu. Dan mungkin adakah kaitan dengan si mantra ini untuk mengkonekkan kita atau menyambungkan kita kepada si core itu? Dan saya rasa setiap orang kan pasti punya si essential core ini gitu ya intinya, dan mungkin ini salah satu cara yang alternatif cara lah, karena ada pertanyaan gini Mas Bagus nextnya ya, nanti itu kaitan ke pertanyaan berikutnya. Apakah Ho'oponopono ini pasti akan berhasil buat semua orang? Apakah ini juga pasti akan terjadi buat semua orang? Karena mungkin
ada dalam tanda petik kekecewaan orang-orang yang sudah melakukan, tapi kenapa nggak dapat hasilnya gitu. Nah mungkin bisa dielaborasi sekitar itu gitu Mas Bagus. Silakan. Oke, baik Kang. Gini, kalau tentang core ya. Jadi kalau Kang Abu itu kan selalu membahasakan aku itu kan ada aku satu, yaitu Tuhan Sumber. yang kuasa, Sang Pencipta. Lalu ada aku dua yang merupakan kalau dalam pemahaman umat Kristiani itu disebut Roh Kudus. Dalam spiritualitas itu disebut higher self. Dalam Islam mungkin itu yang dikatakan adalah nur ilahi. Ya. Lalu ada aku tiga, yaitu aku tiga adalah jiwa. Nah, lalu ada kalau sering Kang Abu paparkan itu ada aku empat, yaitu tubuh kita sendiri. Nah, berkaitan dengan core itu adanya di dalam jiwa, Kang Abu. Jadi kalau kita ya mungkin sorry ya buat teman-teman, mohon maaf, ini kita bukan belajar tentang agama atau keyakinan tertentu, tapi ini adalah tentang bagaimana konsep dari tubuh kita ini bekerja. Nah, jadi kalau dalam kehidupan kita melihat bahwa saya melihat sosok Kang Abu, saya melihat sosok teman-teman dan lain sebagainya, ini kan adalah tubuh sadar, alam sadar. Nah, tubuh ini diberi hidup itu oleh yang namanya higher self. Jadi dalam pemahaman Ho'oponopono, higher self ini adalah atau Roh Kudus atau Nur Ilahi ini adalah sosok yang menjadi wakil dari Sang Pencipta yang tunggal yang membawa 3 kuasa. Nah, kuasa pertama adalah kuasa hidup. Jadi pada saat dalam proses di kandungan kita kan ada istilah ditiupkan ruhnya, gitu kan? Jadi pada saat ditiupkan ruhnya itu, nah kuasa hidup itu mulai dibuka. Kuasa hidup mulai dibuka itu. Nah, berjalan terus selama beberapa bulan dalam kandungan, kuasa hidup akan sepenuhnya terbuka pada saat si janin ini keluar dari rahim. Jadi pada saat keluar dari rahim, diangkat oleh dokter, diceplek pantatnya, nangis, dia narik napas dulu, tarik napas pertama, terus baru dia nangis. Nah, itulah kuasa hidup sepenuhnya sudah diberikan dan diturunkan. Nah, lalu berkaitan dengan kuasa hidup yang diberikan di awal pada saat ditiupkan itu, nah, Nur Ilahi atau Roh Kudus atau higher self ini menurunkan juga dan mulai membuka keran tentang kuasa kedua, yaitu kuasa berkat. Jadi pada saat kuasa hidup mulai dibuka, kuasa berkat pun mulai dibuka. Makanya kenapa pada saat ya ini rata-rata ya, karena memang dalam kejadian-kejadian tertentu adalah yang memang boleh dikatakan nyeleneh. Tapi rata-rata kalau misalnya ada wanita yang mengandung, itu kan ada momen-momen si ibu mengelus perut, mengucap sayang, lalu si suami begitu pulang dari kantor, dia taruh tas, dia akan peluk tubuh istrinya, dia tempelkan telinganya di di perut si istri, mendengarkan detak jantung si bayi atau merasakan gerakan kaki dan lain sebagainya. Nah, apa yang muncul dalam perasaan si ibu dan si bapak yang notabene adalah energi kasih sayang, ini adalah juga tentang berjalannya kuasa berkat. Jadi kalau berkat sendiri artinya apa sih, Mas Bagus? Berkat itu sebenarnya adalah apa yang memang kita dapatkan sepanjang hayat kita, Kang Abu. Jadi berkat itu tidak selalu melulu adalah hal-hal yang harus positif atau hal-hal yang baik gitu ya. Karena kan sakit juga itu berkat. Kita menderita atau kita mengalami suatu peristiwa menyakitkan itu juga berkat. Karena semuanya adalah tentang bagaimana kita belajar. Nah, jadi kuasa yang kedua yang dibawa oleh si higher self ini adalah tentang kuasa berkat. Nah, setelah
kita lahir, kuasa berkat mulai dibuka semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan itu akan berhenti pada saat kuasa ketiga itu dibuka, yaitu apa? Kuasa mati. Jadi, yang menyetel hidup dan mati dalam kehidupan kita sebagai wakil dari Sang Pencipta yang tunggal itu adalah si higher self ini sendiri. Nah, makanya kenapa dalam beberapa pemahaman kan ada tuh meditasi membuka atau membuka keran rezeki, melebarkan wadah berkat gitu kan. Nah, karena memang berkat ini akan dibuka sesuai dengan kapasitas yang memang ada dalam tubuh dari masing-masing orang. Jadi mau sehat, mau sakit, nah itu kan tergantung dari apa yang memang kita kelola dalam diri kita, gitu Kang Abu. Nah, ini berkaitan dengan apa yang memang terjadi pada tubuh fisik kita. Nah, lalu kan di dalam kita ada yang namanya jiwa. Nah, kalau tadi si higher self itu adalah membawa berkat bagi tubuh kita, tubuh fisik kita. Nah, yang membawa kehidupan dalam jiwa itu adalah si core itu tadi, Kang. Jadi, peranan core adalah terhadap jiwa, peranan higher self atau Roh Kudus itu adalah terhadap tubuh fisik kita, gitu Kang Abu. Nah, higher self atau si Nur Ilahi ini berkoneksi dengan yang namanya jiwa hanya sebatas bekerja sama. Jadi, misal pada saat seseorang mengelola pikiran, menarik rezeki, atau berusaha untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, dia berusaha untuk berpositif, dia dia membangun mimpi-mimpi yang luar biasa. Nah, itu kan yang akan merespon bukan higher self dulu, Kang. Yang akan merespon kan jiwa. Nah, jiwa akan melihat, oh oke, kamu badan saya ini, badan kamu, badan kita. Nah, ini memprogram tentang bagaimana ingin punya mobil, ingin punya rumah, dan lain sebagainya ya, ingin punya tabungan yang banyak dan lain sebagainya. Nah, dia hanya akan menyampaikan kepada si higher self itu untuk apa? Untuk dikabarkan bahwa ini loh, tubuh kita ini, si badan ini menginginkan rezeki, menginginkan mobil. Nah, komunikasi akan terjalin antara si jiwa dengan si higher self, bahwa misalnya dikatakan oleh si higher self, kalau pengen punya mobil, nah tapi kenapa kok cuma duduk ongkang-ongkang kaki di rumah? Begitu dapat pekerjaan nggak dilakukan. Begitu dapat proyek kenapa tidak tidak direspon? Padahal pengen punya mobil, pengen punya rumah. Ya bagaimana jalan untuk dia punya mobil akan bisa saya turunkan kalau wadah berkatnya nggak cukup. Nah, itu loh Kang. Kurang lebih seperti itu yang terjalin antara jiwa dengan si higher self. Nah, jadi nanti jiwa akan mengkondisikan lagi pada saat dia akan berkomunikasi dengan kita melalui batin. Nah, jiwa tuh selalu akan mengingatkan. Misalnya begini, kan tadi pengen punya mobil, tapi terus di badan ini senangnya malas-malesan gitu ya Kang ya. Nah, hati nurani kan tidak pernah bohong Kang. Orang sering mengatakan demikian kan. Semalas apapun orang, hati nurani pasti akan mengingatkan, itu ada proyek digarap, itu ada pekerjaan, coba direspon, itu ada jalan, kenapa nggak kamu jalani? Nah, keputusan akhir ada di badan, ada di tubuh, ada di pikiran, bahwa mau menjalani apa yang memang jalannya di depan kita yang muncul, atau mau mengabaikan itu. Begitu Kang. Nah, mungkin contoh paling simpel lagi adalah misalnya begini, seperti misalnya orang yang suka kleptomani ya Kang ya. Nah, orang yang suka kleptomani, pada saat misalnya nih dia ngelihat koreknya si Mas Bagus gitu ya, Mas Bagusnya lagi ke toilet gitu ya Kang. Wih, ini Zippo, wih kok lapis emas, ih keren nih, ambil
gua nggak punya. Kalau gua beli, gua mesti keluarin duit berapa nih? Ini Jipo ada emasnya nih begini, lambang Garuda begini kan. Nah, jiwa dia tahu bahwa apa yang dilakukan si tubuh itu sesuatu hal yang merugikan. Itu jiwa tahu. Jiwa juga tahu pada saat nanti tubuh melaksanakan itu, dia yang akan menjalani hukumannya. Dia yang akan menjalani penghakimannya nanti. Karena apa? Pada saat selesai kehidupan kan jiwa yang melanglang buana ke perjalanan pulang. Di situ akan dihitung-hitung dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi jiwa itu akan mengingatkan. Dan ini berkaitan dengan proses di dalam kandungan itu kalau nggak salah sekitar usia ini kalau tentang pelajaran spiritual itu adalah sekitar usia 7 menuju 8 bulan di dalam kandungan. Nah, jadi kata hati nurani itu kan selalu muncul. Jangan, itu si Mas Bagus kan butuh Jiponya itu buat ngerokok misalnya. Atau misalnya itu kan hadiah dari istrinya. Nah, jiwa itu kan selalu mengingatkan. Nah, keputusan akhir ada di tubuh fisik, di alam pikiran. Ah, bodoh amat, biarin aja. Nanti biarin aja istrinya beliin lagi. Yang penting saya ini belum punya. Kalau saya beli mahal, dikantongin. Nah, itu keputusannya adalah dia melakukan apa yang memang menjadi nafsunya, gitu kan. Nah, jadi seperti itu peranannya. Nah, lalu berkaitan dengan core tadi. Nah, Mas, ini ada belok dikit ya. Penonton di sini tuh nggak pengen Zippo sih, tapi mereka kesulitan mencari jodoh, Mas. Gitu. Nah, ini kayaknya jadi perlu rada dibahas nih. Kenapa pengen nyari jodoh mulu susah gitu, Mas Bagus? Ya, itu nanti bisa kita bahas di belakang nanti, Kak. Oh iya boleh, ya oke. Nah, lalu berkaitan dengan core. Nah, core itu tidak berkaitan langsung dengan yang namanya kehidupan kita, kan. Core tidak berkaitan langsung. Nah, tapi core itu kan sebagai pembawa kuasa kehidupan bagi si jiwa. Nah, dia yang akan selalu mengarahkan, menuntun, dan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum semesta kepada si jiwa. Makanya kenapa jiwa itu mempunyai kesadaran. Makanya kan kita sering menyatakan bahwa jiwa ini kan guru sejati kita, Kang. Gitu. Nah, jadi prosesnya seperti itu, Kang. Jadi core tidak berhubungan langsung dengan kehidupan kita karena peranan dia adalah di jiwa, Kang. Berbeda dengan higher self. Kalau higher self itu punya peranan langsung ke kehidupan kita karena memang dia yang membawa kuasa dari sang tunggal untuk tubuh ini, Kang. Itu kalau tentang core. Lalu tadi ya tentang apa lagi, Kang? Jodoh sih. Ini tuh dari 100 peserta, pertanyaannya 150, jodohnya saya kok belum ada gitu, Mas Bagus. Oke. Ya, nah ini tentang jodoh. Tapi sebenarnya bukan hanya tentang jodoh, tapi ini adalah tentang bagaimana kita mengelola apa yang menjadi aplikasi dalam tubuh kita. Nah, jadi yang harus dipahami adalah dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita yang mempunyai peranan mengkreasi, menciptakan, menarik kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, yang mempunyai peranan ini semua adalah jiwa kita. Makanya kenapa kalau kita belajar tentang hal-hal seperti ini, kita selalu diarahkan belajar karena kita punya guru sejati, belajar karena kita punya guru sejati. Nah, si jiwa ini dalam kehidupan ini, Kang, dia mempunyai yang namanya tugas. Tugas dia adalah merespon apa yang terjadi di tubuh ini. Jadi yang terutama yang akan direspon adalah pikiran, lafal, dan perasaan. Itu yang utama. Pikiran, lafal, dan perasaan ini akan dikoneksikan oleh si jiwa ini dengan data yang dimiliki oleh si tubuh.
Karena kan kita terlahir ke dunia ini kita membawa data seperti yang sudah pernah kita bahas kemarin ya Kang ya. Kita membawa data dari kehidupan lampau, ya mohon maaf kalau untuk beberapa teman yang masih sulit menerima tentang konsep kehidupan lampau, konsep kehidupan sekarang. Hmm. Kita membawa data, membawa memori dari kehidupan lampau, kita juga menerima data dan memori dari dari leluhur kita. Nah, dikombinasi lagi, ditambah lagi dengan yang waktu itu kita sebut data tularan pada saat kita mempunyai pasangan hidup. Jadi, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di lafal, apa yang ada di perasaan, itu akan dilihat, dicocokkan dengan apa yang menjadi memori ini, Kang. Kalau pikirannya kuat, kalau lafalnya kuat, diucapkan berulang-ulang, dan perasaannya terbentuk, lalu connect dengan yang namanya pikiran dan lafal itu tadi, nah ini yang akan, kalau misalnya memorinya ini belum aktif, ini akan mengaktifkan memorinya kan, karena kita punya memorinya. Nah, contoh misalnya tentang jodoh. Nah, yang harus kita pahami adalah seringkali yang menjadi mental block, yang menjadi halangan untuk akhirnya kita mendapatkan pasangan hidup atau mungkin pekerjaan dan lain sebagainya, kekeliruannya adalah pada saat kita mengelola pikiran, mengelola lafal, dan mengelola batin atau hati kita. Ini yang sering terjadi, menjadi masalah dalam kehidupan banyak orang. Seperti contoh misalnya begini, pengen punya pacar. Nah, tapi yang dipikirkan adalah kok susah ya punya pacar. Susah ya kenalan sama perempuan cantik. Kok susah ya kenalan sama laki-laki body keren itu. Gitu. Kok susah? Nah, ini kan terprogram Kang di pikiran, ya kan? Nah, balik lagi kalau kita membahas yang lalu, Ike adalah duniamu adalah apa yang ada di pikiranmu. Jadi begitu kita susah kenalan, susah untuk mendapatkan itu, susah. Nah, susah itu ada di pikiran, yang notabene adalah gambar, susah. Lalu keluar pula di lafal. Aduh susah banget ya gue buat dapat pacar. Aduh susah banget ya gue buat kenalan sama cewek-cewek cantik. Gue kenalnya kok sama aduh yang nggak karuan gitu. Nah, itu kan sebenarnya tanpa sadar kita lafal itu mengucap afirmasi, kata-kata, mantra, doa, permintaan dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi rasa susah itu muncul dan dirasakan di dalam hati. Jadi begitu klop antara pikiran, lafal dengan perasaan, jiwa akan langsung oke, kamu maunya susah dapat jodoh, siap. Dari situ justru ya diafirmasi dari kata susah yang terulang nggak sadar ya Mas Bagus ya? Ya, jadi pada saat misalnya nih karena sudah mengelola kata-kata susah, si jiwa merespon. Begitu ada teman misalnya, tuh ada cewek cantik, keluarga baik-baik, pokoknya bobot bibitnya keren dah, orangnya juga baik, halus, begini, yuk gua kenalin. Itu jiwa akan bekerja keras, menciptakan peristiwa demi peristiwa, sehingga akhirnya kita tuh susah aja pokoknya buat ketemu sama orang itu. Susah aja buat kenalan, susah aja untuk terjadinya pertemuan gitu Kang. Nah, jadi ini yang terjadi. Nah, karena apa sebenarnya ini dapat terjadi dalam kehidupan orang ya? Karena banyak dari kita itu tidak memahami konsep yang ada di dalam yang tidak kelihatan itu Kang. Kang Abu banyak membahas tentang bahwa kita yang di luar ini yang terlihat hanya 1%, yang di dalam itu 99%. Nah, tugas kita kalau kita mau mendapatkan apa yang kita mau dalam kehidupan ini, mau menata kehidupan ini untuk kita mendapatkan kehidupan yang baik dan lain sebagainya, dapat jodoh, pekerjaan yang baik dan lain sebagainya, kenali apa yang ada di dalam.
Dan jujur ya ini juga perjalanan saya, makanya saya bisa cerita karena ini juga perjalanan saya. Yang kemarin 10 tahun itu saya juga seperti itu pikiran saya. Nah, lalu bagaimana sih kok apa namanya, kita seringkali gagal, terus sudah bermanifestasi yang baik dan lain sebagainya, tapi kenapa nggak tercapai gitu ya, belajar manifestasi, belajar ngatur napas lah, apa segala macam meditasi, kenapa kok selalu mentok? Nah, Hmm. karena kita belum mengenal sifat dari jiwa kita. Oke. Jiwa kita mempunyai sifat yang eh, apa namanya, yang selaras dengan alam semesta. Hmm. Jadi kan sering dikatakan bahwa alam semesta tidak akan pernah memahami kamu serius atau kamu bercanda. Apapun yang Hmm. keluar dari mulut itu yang akan direspon oleh alam semesta. Itu sifat jiwa juga seperti itu, Kang. Nah, Hmm. jiwa mempunyai sifat satu, tidak dapat mencerna kata-kata negatif. Nah, jiwa juga tidak dapat mencerna kalimat-kalimat negasi. Jiwa tahu bahwa sesuatu yang ada di pikiran sebagai permintaan itu bisa menghasilkan sesuatu yang buruk, tapi dia diberikan tugas untuk dia netral. Jadi walaupun dia tahu nih, ini pikiran ini kacau, pikiran ini akan menjerumuskan, Hmm. dia akan kembali kepada misinya dia, bahwa dia harus meng-create apa yang menjadi permintaan melalui pikiran, lafal, dan perasaan itu tadi, Kang. Jadi bisa dimulai dari pura-pura keren dulu aja kali ya, pura-pura gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, pura-pura sih oke, Kang. Nah, cuma Eh, yang paling penting selaras antara si pikiran, lafal, dengan si perasaan itu, Kang. Nah Yang itu soalnya ini tiba-tiba ada yang ngomong mudah, 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 cuman ngomong tapi di sininya sama aja nggak bisa ya, Mas Bagus ya. nah, Mm-mm. jadi Apalagi ininya sama nggak bisa juga kali ya. nah, itu dia, Kang. Jadi orang cenderungnya itu bekerja positifnya di satu Hmm. sisi. Nah, Hmm. jadi ini harus apa namanya, harus tiga-tiganya berjalan selaras, Kang. Dia misalnya berpikir mendapatkan uang mudah, ngomong nih, "Oh, mudah dapat duit, mudah dapat duit, mudah dapat duit." Tapi begitu buka dompet isinya cuma 50.000, ai kumahanya, Ya gitu ya. itu kan sudah langsung dihack, Kang. Oke. Gitu. Nah, ditambah lagi, misal nih, lafal yang paling bahaya sih, Kang, sebenarnya. Misalnya begini, nggak usah deh ngomongin tentang rezeki ya, nggak usah ngomongin tentang uang atau jodoh. Misal nih, eee, orang nengok temannya sakit, ya. Nah, banyak orang mengabaikan tentang lafal ini karena berpikir bahwa kata-kata itu yang penting indah, Hmm. kata itu yang penting, membuai, gitu, Kang. Nah, seperti contoh nengok orang sakit begitu mau pulang, Bro bro bro, gua pulang dulu ya Bro, gua doain semoga lu cepat sembuh." Hmm. Secara bahasa, secara telinga itu indah, Oke. semoga lu cepat sembuh. Hmm. Tapi secara alam semesta, ini amat sangat teramat buruk sekali. Kenapa? Oke. Cepat sembuh, artinya apa? Dia sedang sakit. Hmm. Berarti tanpa sadar kita memberikan energi kepada si sakit untuk lebih sakit. Hmm. Nah, ditambah lagi dengan satu hal, semoga. Orang berdoa, semoga anu, semoga anu, semoga anu. Kesannya kan indah itu doa. Tapi coba kalau kita lihat semoga tuh kan artinya nggak jelas, kan. Hmm. Dilakukan boleh, nggak dilakukan boleh. Jadi kalau misalnya kita berdoa, semoga lu cepat sembuh. Nah, itu kan sudah sangat berantakan, kan. Oke. Atau mungkin kata-katanya sudah pas nih, kita tidak mengatakan cepat sembuh, tapi kita to the point sesuai dengan makna yang memang kita inginkan. Sehat. Gua berdoa lu sehat. Nah, itu kan harusnya seperti itu. Tapi di Hmm. depannya ada kata semoga nih. Semoga lu sehat.
kata malaikat yang mendengarkan. Misalnya ada malaikat di samping tempat tidur si pasien nih, malaikat yang punya tugas untuk memberikan berkat kesembuhan misalnya gitu ya. Nah, begitu mendengar kata-kata semoga cepat semoga sehat, kata malaikat, kalau gue lupa gimana? Iya bener. Kan semoga. Berarti Kalau malaikatnya gua udah rada tua boleh, tuh pikun ya. kalau dikabulkan boleh, enggak juga boleh gitu kan, semoga. Hmm. Nah, jadi kita harus memahami tentang pengelolaan kata, tentang pengelolaan kalimat. Kalau memang kita mendoakan orang yang sedang sakit, ya sudah cukup katakan, saya berdoa untuk kamu sehat. Hmm. Sudah, nggak perlu macam-macam lagi kata-kata yang indah-indah itu loh. Itu yang seringkali merusak seperti itu, Kang. Tapi itu awal mulanya sih semoga dari mana ya? Diajarin siapa ya? Karena kalau dulu saya pernah komunikasi dengan seorang seorang pemuka agama, karena itu adalah sebenarnya katanya itu adalah wujud kerendahan diri kita pada saat kita meminta kepada Sang Kuasa. Gitu. Hmm. Nah, tapi kalau kita kembali lagi kepada jalan spiritual di mana ini adalah kita menjalankan hukum semesta, ya itu nggak masuk. Karena alam semesta itu tidak punya permakluman. Begitu salah menjalankan, ya sudah. Kayak codingnya Mas Bagus ya, codingnya gini ya begitu gitu ya. Iya, betul. Pantes Mas Bagus kenapa banyak abis nikah berantakan karena bilangnya semoga sakinah mawadah warahmah ada semoganya jadi nggak jadi Nah, gitu ya. nah udah gitu seringkali mengatakan begini. Misalnya, contoh seringkali ini perempuan ya, banyak di wanita. Gua nggak mau punya suami selingkuh. Gua nggak mau punya suami selingkuh. Enggak itu kan tidak dapat dicerna. Tidak, saya tidak mau punya suami selingkuh. Tidak, itu tidak dapat dicerna oleh jiwa dan tidak dapat dicerna oleh alam semesta. Begitu kita melafal, nah lafal itu kan yang paling bahaya. Saya tidak mau punya suami nakal, gitu misalnya. Yang ditangkap oleh si jiwa adalah saya mau punya suami nakal. Tidaknya hilang. Makanya kalau saya ketemu klien dalam kasus seperti ini, saya akan membalikan bahwa yang terjadi itu adalah kemauanmu dan keinginanmu. Oke. Cuma memang kamu tidak menyadari kekeliruannya. Ya tugas saya adalah membuat kamu paham kekeliruannya, gitu loh Kang. Nah, jadi itulah yang terjadi. Bahwa jiwa kita itu punya tugas merespon apapun yang memang kita kelola dalam pikiran, kita ucapkan dalam lafal kita, dan kita rasakan dalam batin kita. Nah, tugas dia adalah itu. Nah, jadi kalau merasa sulit mendapat jodoh, sulit mendapat pekerjaan, nah kita harus introspeksi ke dalam. Kita harus melihat ke dalam, mengevaluasi ke dalam diri. Apa sih yang masih menjadi kekeliruan saya sehingga kok respon dari semesta kebalik nih, gitu loh Kang. Jadi gitu. Oke. Ini langsung tapi ada nih ya komen-komen saya mau punya suami setia, kaya raya, bertanggung jawab, baik banget, bulanannya oke. Perlu diketahui kayaknya nggak ada deh ya yang gitu-gitu banget. Ya tapi nggak apa-apa ya, nice try. Jadi Mas bener ya, saya baru menyadari Mas Bagus ada kalimat gini nih. Berdoalah dengan sangat teliti dan detail, ternyata bukan masalah maunya gitu ya Mas Bagus ya. Iya, betul Kang. Tapi konteksnya justru malah ya itu tadi tanpa disadari bahwa saya nggak mau, kita nggak ngerti bahwa si semesta nggak tahu kata negasi gitu. Jadi si direct. Nah sekarang gini Mas Bagus, ini banyak banget yang nanya nih ya sama pertanyaannya. Gimana untuk membuat semuanya ini antara pikiran, lafal dan perasaan itu sinkronize? Latihan apa yang perlu dilakukan secepat-cepatnya gitu Mas Bagus? Nah, kalau mau kita berlatih yang paling mudah, tapi dalam tanda kutip sebenarnya itu juga butuh effort ya. Itu sebenarnya juga saya kembalikan lagi. Ini juga sering kok Kang Abu ngomong. Ini sering Kang Abu bahas gitu loh. Duduk, diam, renungkan, pahami. Diri kita berada di sini sekarang saat ini.
Oke. Bukan kita ngawang-ngawang, kemarin begini, aduh sedih. Kemarin nggak dapat ini, aduh sedih. Kemarin mau ini, aduh sedih. Terus coba saya nggak lakuin itu, saya nggak bakal begitu. Kan sudah lewat. Hmm. Nah, lalu tentang impian. Kita boleh punya impian. Nah, begitu kita menyusun impian, nah, bukan berarti terus kita bermimpi berkepanjangan. Mimpi itu kita lihat terus, yang ada nggak ngapa-ngapain, cuma bermimpi. Nabung duit, punya duit, kerja ini, kerja itu, menghasilkan ini, menghasilkan itu, tapi nggak bergerak. Hmm. Nah, yang Kang Abu sering katakan adalah sadari di sini, saat ini, sekarang. Nah, pada saat kita punya mimpi, oke, taruhlah mimpi itu sejauh mungkin. Nah, itu perjalanan kita. Itu kita menciptakan nasib kita. Kita punya mimpi ingin punya sesuatu yang indah, rumah lah, apa segala macam. Nah, begitu kita sudah meletakkan mimpi itu di depan, ya sudah duduk. Belajar untuk duduk diam, lihat apa yang harus saya kerjakan sekarang. Oh, ada klien di HP, di WA. Oke, balas kliennya. Oh, ada tawaran. Pikirkan tawarannya. Bisa masuk atau enggak? Atau misalnya, oh, butuh tim. Oh, saya punya teman enggak yang bisa saya create dalam tim ini? Nah, jadi memposisikan diri untuk memahami bahwa kita saat ini berada di mana, nah itu adalah latihan yang paling penting, Kang. Itu latihan yang paling penting. Nah, kedua, kalau memang bagaimana sih kita bisa untuk mengelola diri supaya kita mempunyai kesadaran nih, kita mempunyai pemahaman tentang di sini, sekarang, saat ini. Nah, latihannya yang paling simpel adalah kita belajar untuk merasakan napas. Belajar untuk merasakan napas. Jadi dalam kita entah bermeditasi duduk diam atau kita jalan di kebun, di di taman dan lain sebagainya, mulai rasakan napas yang kita tarik. Rasakan di hidung, rasakan di pangkal hidung, masuk ke tenggorokan, berjalan ke dalam, lalu kita hembuskan lagi keluar. Nah, begitu kita mulai merasakan, ini kan kita merasakan tentang kondisi di sini saat ini. Nah, itu adalah latihan untuk pengelolaannya. Memang bukan suatu hal yang semudah membalik telapak tangan, ya, tapi tentunya semua kan kalau memang kita mau lakukan, itu ada usahanya, Kang. Oke. Gitu. Oke. Dan ini jadi pertanyaan yang paling klasik sih Mas Bagus. Gimana sih present moment supaya fokus? Kenapa sih selalu terbawa ke masa depan, ke masa lalu, nggak bisa fokus? Dan intinya meditasi akhirnya ujungnya ketiduran lah, meditasi tapi akhirnya justru malah jadi overthinking lah. Tips and tricks yang mungkin ada kaitan dengan pembelajaran kita siang hari ini dan pengalamannya Mas Bagus, what to do gitu Mas. Apa yang perlu kita latih supaya kita beneran bisa present moment yang dalam tanda petik paripurna lah gitu intinya. Gimana Mas? Kalau pengalaman saya, itu saya menjalankan apa yang dipesankan dulu oleh beberapa pengajar saya, bahwa tidak usah cari momen, tidak usah mencari penyebabnya, tidak usah mencari halnya, tidak ada alasannya, sering-sering lakukan dan ucapkan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Mungkin kalau dalam orang Islam ya, kalau orang Katolik seperti saya dan teman-teman saya, terima kasih ya Bapa gitu. Nah, sering-sering mengucapkan kata-kata terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini kan sebenarnya adalah tentang bagaimana kita mengucap syukur, Kang. Nah, jadi kita benar-benar awal-awal mungkin akan merasa ngambang dan nggak merasakan sesuatu. Tapi begitu nanti kita mengucapkan terima kasih Tuhan, ngapain aja, makan, lagi duduk diam, lagi nonton, lagi bersama seseorang, ucapkan dalam hati terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
nanti akan ada satu momen di mana itu adalah menjadi pintu pembuka kesadaran bahwa pada saat kita mengucapkan terima kasih akan muncul sesuatu peristiwa yang benar-benar akan menggedor perasaan biasanya, Kang. Dan itu yang saya alami adalah pada saat saya merasakan itu saya di tengah mall dan saya nangis sendirian, Kang. Sampai saya didatangi oleh satpam itu di mall tempat tempat Kang Abu di Jakarta, di Plaza Senayan, Kang. Itu sampai nyamperin saya, "Bapak kenapa?" Saya bilang, "Saya nggak kenapa-napa, saya dia ke tempat parkir, saya duduk di tempat parkir, saya diem." Itu saya merasakan momen bahwa pada saat saya mengucapkan syukur terus, saya ucapkan syukur. Nah, nanti kita diberikan sign bahwa apa yang memang kita lafalkan ini dan kita coba biasakan ini, itu menyatu dengan tubuh kita. Nah, di sini juga pada saat kita sering-sering mengucapkan, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan." Ini sebenarnya juga memprotek pikiran dari overthinking, itu satu, Kang. Kedua, memprotek perasaan dari bad mood tentang sesuatu hal yang mungkin itu adalah berita kurang baik atau berita yang membuat kita marah, sedih, jengkel, dan lain sebagainya. Nah, walaupun beritanya masuk, tapi begitu kita terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu kan seperti meditasi terus-terusan, Kang. Betul. Gitu. Nah, itu nanti akan muncul momennya dan ini akan bekerja memprotek tubuh kita untuk kita terganggu oleh berbagai situasi yang memang negatif. Nah, jadi kalau mau simpel, mau gampang seperti itu, Kang. Jadi mulai sering-sering mengucap syukur dengan kata-kata yang cukup simpel. Terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan. Lagi ngapain aja, nggak usah cari momennya. Ucapin, setiap ingat ucapin. Nah, lalu yang kedua, kombinasikan lagi dengan apa? Mulai merasakan napas. Karena pada saat sebenarnya kita merasakan napas, itu kita membuka satu daya dalam diri kita, yaitu apa? Kita membuka kesadaran tentang kita menerima penyatuan diri kita dengan Tuhan. Oke. Karena, ya, kembali lagi yang sudah sering kita bahas, tubuh ini adalah bait Allah. Tubuh ini adalah rumah Tuhan. Rumah tempat kuasa Tuhan bekerja. Rumah tempat bagaimana Tuhan menurunkan dayanya dalam kehidupan kita. Nah, jadi pada saat kita melakukan itu semua, nah ini adalah tentang penyatuan. Nah, nanti lama-lama itu akan mempola kesadaran kita untuk kita melakukan sesuatu, mendapatkan sesuatu, dan kita mau terbuka untuk belajar mengendalikan diri, Kang. Oke. Jadi nggak mudah untuk kita terbius, terbuai dengan hal-hal yang menyakitkan. Kalau mengalami peristiwa-peristiwa yang negatif, kita ya sudah, nggak apa-apa, saat ini belum, atau saat ini belum waktunya, saat ini adalah waktunya buat dia, belum waktunya untuk saya. Nah, kebijaksanaan seperti ini kan ini harus dilatih, kan, tidak semata-mata muncul. Gitu, Kang Abu. Tapi Mas Bagusnya mungkin orang tuh emang kecanduan susah ya, senang susah gitu hidupnya ya. Dicari yang, dikasih yang mudah-mudah tuh gitu. Masa sih gitu aja, jadi pengennya tuh yang susah mulu gitu. Padahal justru tadi ya, bahwa cara yang terbaik itu cara yang paling mudah. Tapi mungkin karena udah kebiasaan ribet, kebiasaan susah, dikasih yang paling gampang tuh pertanyaan, kayaknya mungkin nggak gitu deh gitu. Ada nggak sih Mas Bagus kebiasaan-kebiasaan cara yang susah dikasih yang mudah malah menolak gitu? Terjadi nggak Mas Bagus? Banyak sih, Kang. Nah, kalau mau yang susah, ada, Kang. Kalau mau yang susah, ada. Nah, sering-sering hafalkan dulu nih. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Hafalkan. Ya, hafalkan. Nah, kayak ini teknik yang namanya teknik melihat biru dalam Ho'oponopono. Lagi nyetir nih. Nah, ini latihan nih, mau yang susah ya. Ya udah, ini kita kasih yang sedikit susah. Tapi nanti kalau udah tahu susah nggak jadi juga sih. Jadi mudah-mudah banget nggak mau, susah banget nggak mau. Itu emang orang nggak mau berubah kayaknya ya Mas Bagus ya. Nah,
Ini teknik namanya melihat biru kan. Jadi lagi nyetir gitu ya. Nah, ngelihat nih ada pelang P parkir itu, tapi kan sekitarnya warna biru gitu ya. Ngelihat satu biru, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Ngelihat langit biru, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Ngelihat ada motor warna biru, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Ngelihat ada orang pakai helm biru, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Ngelihat ada mobil warna biru, ucapin terus setiap melihat biru. Nah, ini kalau di grup Ho'oponopono saya memberikan ini kepada teman-teman untuk apa? Akhirnya sering mereka japri mengatakan bahwa, "Mas, kok latihan Ho'oponopono melihat biru itu memunculkan rasa sayang, memunculkan rasa kasih, tapi saya padahal lagi sendiri. Tapi kenapa kok muncul satu perasaan sayang dan saya nggak tahu sayang itu saya mau berikan kepada siapa? Sayang aja, Mas, terhadap apapun yang saya lihat." Nah, ini salah satu latihan yang agak susah seperti itu, Kang. Ho'oponopono setiap melihat biru. Nah itu pertanyaan berikutnya, kenapa biru, kenapa nggak kuning, kenapa nggak merah, kenapa nggak hijau? Ya nanti bicara lagi. Emang Simpelnya biru itu adalah warna alam semesta kan. oh oke. Air laut warnanya bukannya kuning, air laut warnanya bukan hijau, tapi kan biru. Oke. Kita melihat langit cerah warnanya biru. Nah, Iya. jadi simpelnya, sederhananya biru itu adalah warna alam semesta. Nah, makanya pada saat kita mulai menyatu dengan kalimat itu, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Nah, malah beberapa hari lalu klien sampai nangis, Mas. Kalau klien sampai nangis, begitu saya tuntun untuk mengucapkan I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Itu suaminya sampai bingung cari tisu, cari sapu tangan karena suaminya ada di sampingnya dia. Itu nangisnya benar-benar nangis. Begitu kita tanya, kenapa kamu nangis? Kenapa ibu nangis? Saya tiba-tiba merasakan kasih sayang yang muncul secara luar biasa dan saya tidak bisa menjelaskan. Kemarahan saya terhadap siapapun, terhadap orang tua, terhadap adik-adik saya, terhadap teman-teman yang sudah menzolimi saya, itu semua hilang. Cuma saya nggak bisa jelasin rasa sayang ini. Nah, itu yang muncul biasanya seperti itu, Kang. Tapi Mas Bagus yang terakhir ngomong ya, saya praktekin itu beneran dahsyat. Tentang yang hapus, 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 lepas, lepas, lepas itu bener. Maksudnya ya Bersihkan balik dan lagi. hapus. Kenapa? Bersihkan dan hapus. Iya. Jadi begitu ada sesuatu bersih, bersih, bersih. Oh ya kalau teman-teman sih sebenarnya warnanya lebih seneng pink 100 ribuan sih Mas Bagus ya. Itu mungkin dia lebih refleks ke si Soekarno Hatta kali ya. Jadi mungkin biru mereka nggak terlalu suka. Panadol kan? Tapi Mas, ini menarik ya yang saya alami. Tapi sebelum ke situ, rata-rata ya Mas Bagus ya, mau di kelas apapun gitu ketika mungkin lagi belajar sama-sama hening apa, rata-rata 98% yang dirasakan sama orang yang merasa hening adalah keluar air mata, disadari atau tidak. Kenapa ya Mas Bagus? Keluar air mata tuh apa sih gitu? Gimana sih Mas Bagus? Kenapa kok jadi kayak ada rasa sedih lah, atau mungkin ya bukan masalah sedih emosional aja gitu ya, tapi intinya adalah keluar air mata gitu. Apa kaitannya antara hening dan air mata gitu Mas Bagus? Nah, kalau balik lagi, kalau menurut Ho'oponopono, kenapa pada saat kita hening atau kita berafirmasi dalam meditasi, dalam hening, menitikan dan keluar air mata. Itu adalah, kalau dalam Ho'oponopono itu adalah satu simbol bahwa terbukanya suatu pintu kesadaran. Nah, karena dalam Ho'oponopono, selain Ho'oponopono itu mempunyai tujuan untuk kita mengembalikan diri kita pada kesempurnaan, pada saat seseorang melakukan Ho'oponopono, itu sebenarnya ada yang lebih dalam lagi dalam tanda kutip, yaitu adalah untuk membuka diri kembali ke nol, di mana pada saat kita kembali ke nol diri ini adalah kita
menyediakan dan kita berserah sepenuhnya untuk menerima inspirasi ilahi. Nah, Oke. jadi kenapa kok orang akhirnya bisa menangis, orang akhirnya bisa menitikkan air mata, hati itu rasanya antara damai, keluar rasa kasih, tidak ada penyesalan. Nah, itu karena terbukanya suatu kesadaran untuk akhirnya kita juga membuka pintu tentang menerima inspirasi ilahi. Karena Ho'oponopono memang tujuan dari selain mengembalikan kepada kesempurnaan itu adalah tentang bagaimana kita menyiapkan, mempersiapkan tubuh kita, diri kita menerima inspirasi ilahi. Oke. Nah, makanya kenapa pada saat orang punya masalah terus berho'oponopono, itu pikirannya harus diam. Dia hanya mengucapkan I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Hati harus diam. Karena apa? Dalam diam itulah diam pikiran dan diam perasaan, terus mulut melafalkan penyesalan, I'm sorry, please forgive me. Kan kalau kita seperti anak kecil ya Kang ya, ini kalau kita mau bahas tentang penggunaan Ho'oponopono. Anak kecil, kalau misalnya kita sering lihat dia dimarahi papahnya, dia pengen papahnya balik lagi baik sama dia. Papa, atau mama, aku menyesal. Aku minta maaf, papa. Aku minta maaf, mama. Tujuan dia adalah untuk papa mamanya kembali normal. Nah, dalam Ho'oponopono, I'm sorry, please forgive me. Saya menyesal dan saya mengucapkan saya meminta maaf. Itu adalah kita membuka pintu untuk kita menerima inspirasi ilahi, jalan keluar dari beban dari masalah kita sesuai dengan kehendak ilahi, itu kita buka. Nah, makanya kenapa ada I am sorry, please forgive me. I am sorry. Nah, cuma memang kalau orang-orang yang masih sulit untuk mengelola ini semua, seringkali saya bertemu dengan beberapa orang yang kan kejadiannya sama dia, Mas. Kan dia yang melakukan, kan dia yang berbuat. Kenapa kok I'm sorry? Why? Kenapa saya kudu minta maaf? Why, Mas? Why? Ya, saya kembalikan. Kita tidak meminta maaf kepada orang itu. Kita meminta maaf kepada diri kita sendiri. Oke. Bahwa kita secara sadar dan kebanyakan itu tanpa kesadaran, di luar kesadaran, kita mengaktifkan program. Kita mengaktifkan memori yang berkaitan dengan peristiwa itu. Makanya kenapa kita meminta maaf dan mengungkapkan penyesalan, I'm sorry, please forgive me, bukan ke orang itu, bukan kepada situasinya, tapi kepada diri kita sendiri. I'm sorry, saya menyesal. Dalam kesadaran saya dan dalam bawah sadar saya sudah mengaktifkan memori-memori negatif yang menyebabkan peristiwa tersebut untuk muncul dan terjadi. Tolong maafkan saya. Keren banget sih Mas Bagus. Saya jadi ada insight gini sih Mas Bagus ya. Kadang gini, saat orang ketemu atau ngeliat atau berhadapan dengan masalah besar, dia terlalu overthinking untuk menyelesaikan sesuatu yang besar, sesuatu yang banyak, sesuatu yang langkahnya mungkin ke depan. Padahal kita bisa mulai start dengan satu, merubah tata cara berbicara misalnya. Merubah tata cara merasakan misalnya. Hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan sekarang yang mungkin sekarang ini kelihatan susah, tapi kalau kita melihat dari hal-hal yang sederhana yang tadi Mas Bagus bilang aja, ngerubah cara ngomong dilatih, ngerubah sudut pandang dilatih, bagaimana mengalami dan merasakan dilatih, itu kayaknya short dan kata kuncinya kan hanya perlu semangat, dan semangat itu kan gratis gitu ya. Hal yang gratis, ini kan semua gratis nih ya, kita bicara gini, saya tuh misalnya utang gitu, atau berantem gitu, atau lagi menghadapi krisis apa, dan wah ini gak ada mudah. Tapi saat kita sadar bahwa step by step dari hal yang paling simpel aja, bahwa ngecek kata-katanya yang dirubah gimana, ngecek sudut pandang atau rasa dan seterusnya gitu. Nah,
Saya rasa ini adalah simple step awal untuk merubah sesuatu yang besar dimulai dari hal-hal kecil dari diri. Si Ho'oponopono ini memang benar-beneran simplified gitu nggak sih, Mas Bagus? Iya, Kang. Jadi memang ini adalah sesuatu hal yang simpel. Nah, mungkin sedikit saya kupas tapi agak melenceng sedikit dari Ho'oponopono, Kang. Ho'oponopono ini adalah tentang apa yang diajarkan oleh marganya Ibu Morna Hmm. dan kawan-kawan yang memang sealiran dengan Ibu Morna. Nah, tapi Pono ini di satu tempat itu ada tentang namanya Kupono, Hmm. bukan Ho'oponopono. Ada yang namanya Kupono dan ada Pono yang lainnya. Nah, saya baru menyentuh dua ini, Kang, Ho'oponopono dan Kupono. Nah, prinsipnya sama, Kang. Jadi tentang bagaimana sebenarnya dengan sangat simpel kita membersihkan diri itu hanya dengan kita menyadari kekeliruan, mengambil tanggung jawab, berani mengakui bahwa kita mempunyai memorinya, mempunyai mempunyai datanya di dalam diri kita, lalu kita meminta maaf. Nah, dalam Kupono ini malah ini kalau saya lihat ini adalah pasangannya dari Ho'oponopono. Kalau Kupono lebih simpel lagi, Kang. Kupono itu prinsipnya adalah saat kamu sudah mempunyai kesadarannya, apapun yang kamu dengar, apapun yang kamu lihat, apapun yang kamu rasakan, saat kamu melihat, mendengar, dan merasakan hal tersebut dengan nyaman, tanpa ada rasa bersalah, muncul rasa bahagia, muncul rasa cinta, lakukan dan jangan hentikan. Itu Kupono. Nah, jadi kita tuh sebenarnya dalam melakukan Ho'oponopono tuh atau Kupono ini kita diberi kebebasan, Kak. Kita diberi kebebasan. Boleh kita berlafal mengucapkan dalam bahasa Arab, bahasa Itali, bahasa Inggris, Jadi bahasa bahasa nggak terlalu penting ya, Mas ya? Maksudnya nggak Jawa. harus pakai bahasa I'm sorry gitu, tapi dengan bahasa yang nyaman, aman kan? Iya, betul. Nah, saya memang saya tidak membiasakan diri memakai bahasa Indonesia karena kalau ya I'm sorry, please forgive me, saya menyesal, saya minta maaf itu masih buat saya masih enak gitu ya. Tapi kalau udah thank you, I love you, saya terjemahkan dalam bahasa apa namanya bahasa Indonesia, terima kasih, saya mencintaimu. Kok kayak saya jadi pemain sinetron gitu kan? Iya, 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 iya. Benar, benar, benar. Nah, terus kalau kita Ho'oponopono agak kencang kedengeran yang sebelah nanti salah sangka lagi ya. Nah, itu dia kan. Tiba-tiba I do katanya gitu ya. Benar, benar, Mas. Benar, 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 benar. Jadi bebas sih, Kang. Jadi dalam Ho'oponopono ini bebas. Mau diucapkan dalam bahasa apapun itu bebas. Yang penting kita paham maknanya. Bahwa ada tentang kita menyesal, mengakui dan menyesal, meminta maaf, berterima kasih, dan mengucapkan rasa cinta. Ini kan sebenarnya pemahaman dasar dari kita beragama apapun bahwa tidak ada orang yang tidak mengucapkan ini terhadap Tuhan kan, Kang? Betul, betul banget, Gitu. betul banget. Karena misal seperti Ho'oponopono yang 108. Nah, sebelum mengucapkan yang 108. Nah, kalau untuk klien-klien yang dalam tanda kutip beragama Islam, saya sering menyarankan yang 108 ini lakukan setelah sholat maghrib atau pada saat tahajud malam. Begitu selesai duduk diam, nah lakukan yang 108 Ho'oponopono ini dengan niatan di awal bahwa menunjukkan 4 frasa ini, satu kepada Sang Tunggal yang mencipta, 2 kepada higher self kita, kepada nur ilahi kita atau kepada roh kudus kita, yang ketiga itu kepada tubuh kita sebagai wadah, yang keempat kepada jiwa kita. Nah, ini agak kebalik sedikit sama yang ajarannya Kang Abu, yang aku 2, aku 3 itu tadi. Nah, yang ketiga kepada jiwa. Nah, yang ketiga kepada satu itu Tuhan Sang Pencipta, 2 itu kepada alam semesta, 3
itu kepada higher self atau Roh Kudus atau Nur Ilahi, yang keempat itu kepada tubuh, yang kelima itu kepada jiwa kita. Nah, selesai meniatkan itu ya sudah, duduk diam, lantunkan I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, terus 108 kali seperti orang wirid, Kang. Oke. Sama sebenarnya. Jadi ya semudah itu sih sebenarnya, Kang Abu. Cuma Emang balik lagi. bahannya memang PR. Betul. Ya balik lagi, saking mudahnya tuh jadi kayak agak disepelein gitu Mas Bagus. Jadi pengennya yang susah gitu. Ya balik lagi ke mental gitu ya. Cuman ini kayaknya question of the day Mas Bagus. Dan ini saya rasa akan banyak dipertanyakan khususnya oleh bapak-bapak ya. Ini bagus nih pertanyaannya. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Ini bisa nggak membuat orang yang bawel dan galak jadi baik dan lunak? Nah ini penting Mas Bagus. Gimana nih? Khusus buat yang bawel Mas Bagus. Silakan. Prinsipnya begini, apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, masalahnya kan di dalam. Jadi kalau misalnya kita melihat seorang perempuan bawel, istri bawel gitu ya, istri bawel, karena sebenarnya program itu nyala juga di dalam si suami. Makanya kenapa pada saat berkumpul dengan si suami, program bawelnya juga muncul. Karena, nah kalau kita bicara tentang suami istri pada saat menikah, nah yang tadi nih data tularan Kang, saat menikah menyatu pada saat malam pertama, nah ini kan terjadi yang namanya pertukaran data. 100% data milik suami masuk ke istri, 100% data istri masuk ke suami. Oke. Nah, akhirnya kita, si para bapak-bapak ini dan si istri kan mempunyai data yang sama persis. Sama persis. Data yang dipunya istri, data yang dipunya suami sama persis. Oh itu sinkronize-nya di situ ya. Jadi sinkronize-nya di situ. Oke, paham. Terus? Perbedaannya hanya pada apa yang aktif. Apa yang aktif? Yang aktif memori dan data dari si istri yang aktif pada tubuh si istri memang tidak akan sama dengan data dan memori yang aktif pada si suami. Tapi semua data itu sama. Nah jadi kalau misalnya istri cerewet, suaminya udah hampir garuk-garuk kepala, wah udah sampai ini mau ngapain. Nah ya harus kembali melihat bahwa ya itu datanya ada di dalam diri. Nah jadi yang dibersihkan melalui Ho'oponopono itu adalah diri si bapaknya, bukan si ibunya. Nah karena dalam Ho'oponopono kembali lagi, saat kamu bersih, sekitarmu bersih. Tapi bapaknya membersih nih tentang toksik si istri. Bapaknya bersih nih, menyadari bahwa toksik si istri ada dalam diri dia. Dia membersihkan toksik itu. Nah, bukan berarti toksik si istri itu dia bersihkan mutlak 100%. Kenapa? Karena kan si istrinya belum bersih. Nah, jadi si bapak ini pada saat melakukan pembersihan dengan Ho'oponopono, dia membersihkan dia dan sekitarnya, yang notabene berarti istrinya, toksik istrinya tidak akan muncul ke dia. Toksik istrinya hanya akan muncul kepada orang-orang yang level kesadarannya sama dengan si istri. Oke. Nah, jadi pada saat di luar rumah mungkin dia bisa toksik sama kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, pojok sana, pojok sini, segala macam. Toksiknya nongol, tapi begitu ke rumah, dia melihat suaminya. Nah, karena suaminya sudah bersih, toksik ini tidak keluar ke si suami. Gitu kan. Jadi, balik lagi, yang kita bersihkan itu bukan orang lain. Yang kita bersihkan adalah kita, diri kita. Karena tanpa disadari balik lagi si data itu tuh di sini ada sebenarnya ya. Iya. Kayak remote lah ya, kalau mau ngeberesin itu off-nya di sini, jangan di situ.
TV nyala, remote controlnya kita pegang, TV-nya pengen mati tapi ininya nggak di switch off kan nggak mungkin gitu ya kira-kira ya Mas Bagus ya? Iya, betul, Kang. Ya memang seperti itulah dalam Ho'oponopono. Jadi pada saat merasakan apapun, kejadian apapun, seberat apapun, separah apapun, ya kita harus mengembalikan itu semua bahwa itu adalah data memori yang ada di perpustakaan pikiran sadar maupun pikiran bawah sadar kita yang aktif dan bekerja. Hmm. Yang tempo hari kita bahas kan, kita kan proyektor itu kan, Tuh. kita kan proyektor. Hmm. Film yang kejadiannya kita lihat nih, itu kan filmnya ada di dalam. Tuh. Nah, tinggal pilih mau mana nih yang kerja berdasarkan pikiran, berdasarkan lafal, berdasarkan perasaan. Nah, sama dengan kita memasang si roll film ini ke proyektor. Nah, kita melihat kejadiannya di sana filmnya. Tapi kan filmnya nempel di proyektor, bukan di si tembok itu, bukan di layar itu kan. Nah, inilah kita sebagai manusia yang kalau kita memang mau memperbaiki situasi demi situasi dalam kehidupan kita, ya kita harus kembali ke seperti ini, bahwa oh itu semua ada di dalam. Nah, tinggal belajar nih gimana cara berkomunikasi dengan jiwa, bagaimana kita bisa mengelola emosi supaya pikiran itu positif, bagaimana kita mengatur kata-kata kita, lafal kita, membiasakannya untuk kita mengucap tanpa ada kekeliruan, atau kita mulai belajar mempola dan memprogram kata-kata itu supaya sesuai, lalu perasaan, bagaimana supaya apa yang menjadi mood jelek itu tidak mempengaruhi mood di dalam. Nah, dari situ kita lakukan apa yang memang kita ingin program. Jadi ya seperti pemahaman-pemahaman yang lain Kang, bahwa ya kita menentukan nasib kita sendiri kan. Tuh. Kita meng-create nasib kita sendiri. Oke. Makasih Mas Bagus, banyak banget nih insight ya. Ternyata ya balik ke frekuensi kembali dari diri kita sendiri. Dan ya sebenarnya kalau ada kata-kata yang mudah tuh sebetulnya kemudahan-kemudahan tuh selalu ada, cuman kitanya nggak ngeh aja gitu ya. Karena kitanya yang justru malah terbeban atau mungkin terlena dalam proses program yang udah lama ada, yang udah lama berputar-putar, dan kita nggak pernah bebas dari jeratan-jeratan penjara-penjara program lama gitu. Oke, terakhir mungkin Mas Bagus ada tips and tricks gitu ya buat teman-teman sekarang yang mungkin ya lagi ngerasa down, lagi ngerasa lagi not good gitu ya, lagi ngerasa nggak well, nggak oke gitu, dan konteks di mana si mantra ini misalkan atau apapun itu yang teman-teman bisa as soon as possible dengan melakukan dan praktek dan latihan, ya intinya adalah bisa melampaui tahapan-tahapan masa kelam lah gitu kira-kira. Gimana Mas Bagus? Iya. Balik lagi, kalau misalnya mau menggunakan Ho'oponopono untuk membantu diri, itu kita bisa memulai dengan satu, kita menyadari dulu Kang. Pada saat kita menyadari bahwa ada peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan ini adalah peristiwa yang mungkin menyakitkan, mungkin sangat dirasakan berat, apapun. Nah, sadari dulu bahwa ini semua adalah tentang program di dalam diri yang sedang bekerja. Itu yang pertama itu. Sadari dulu bahwa ini adalah sesuatu dalam diri saya yang sedang bekerja. Walaupun masalahnya dari suami, atau dari istri, atau dari kantor, atau dari manapun, tetap kembalikan kepada diri kita. Kembalikan kepada diri kita sendiri dulu, bahwa ini adalah program dalam diri saya yang aktif dan bekerja. Nah, pada saat kita sudah mendapatkan kesadaran seperti itu, kita mulai harus meluaskan lagi pemahamannya bahwa kalau memang ada program dalam diri yang bekerja, berarti saya harus lakukan sesuatu untuk saya memadamkan program ini.
Program ini tidak bisa dihapus. Karena apapun yang sudah tercipta di alam semesta, itu tidak akan pernah dihapus. Semuanya terekam. Nah, jadi kita tidak menghapus, tapi kita hanya menonaktifkan data memori dari peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu tadi. Kita hanya menonaktifkan. Nah, kalau kesadaran ini sudah didapat, oke, mungkin ya mau berusaha sendiri dulu, boleh, lakukan teknik pengampunan dirinya. I am sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me. Saya menyesal. Ungkapkan dalam diri aja dulu. Saya menyesal. Sudah secara sadar maupun di bawah kesadaran saya melakukan kekeliruan-kekeliruan yang menyebabkan masalah, peristiwa-peristiwa menyakitkan muncul dan terjadi. Saya menyesal. Dan dengan itu saya menyatakan saya meminta maaf atas kekeliruan saya. Caranya dengan tubuh kita sendiri. Nah, lalu lanjutkan lagi. Saya berterima kasih terhadap, masalah yang muncul itu tidak boleh dibenci, kan? That's it. Yes. Masalah yang muncul itu tidak boleh dibenci. Apalagi orang-orangnya. Jadi ucapkan, saya berterima kasih kepada semua masalah yang muncul dan terjadi karena sudah menjadi pengalaman dalam hidup saya. Dan dengan ini saya menyatakan kepada semua masalah, kepada diri saya, kepada jiwa saya, kepada Roh Kudus saya, kepada tubuh saya sendiri, kepada alam semesta, dan yang utama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. I love you. I love you. I love you. Lalu, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Nah, mungkin satu contoh Kang Abu, saya bisa berikan di sini. Ini sebagai contoh ya buat teman-teman. Jari manis tangan kiri saya bulan Oktober tahun lalu patah, Kang. Nyangkut di tembok. Karena saya lagi main-main sama anjing saya. Saya mau dorong anjing saya supaya nggak kena cubit anjing yang lain. Ternyata si anjing gede ini berhasil menghindar duluan. Nah, tapi kan saya mendorong tangan ini dengan sekuat tenaga. Tangan saya nyangkut di tembok. Ini patah ini, Kang. Ini patah. Kan ini lurusnya nggak karuan itu. Beda dengan ini kan. Nah, ini patah. Lalu saya menyadari ini patah. Ya sudah. Saya diam. Waktu itu memang saya tarik sendiri. Saya urut sendiri. Nah, sambil menunggu waktu itu momen mau berangkat jemput istri saya ke bandara, ini saya ngomong sama dia, Kang, sama jari saya. Saya minta maaf sama kamu karena saya teledor. Saya telah menyebabkan kamu terluka dan celaka. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal. Saya sangat menyesal. Ini sambil saya elus gitu, kan. Saya menyesal. Maafkan saya, maafkan kekeliruan saya, maafkan kesalahan saya yang sudah menyebabkan kamu terluka, kamu celaka. Dan saya juga seringkali lupa mengucapkan terima kasih sama kamu. Tanpa kehadiran kamu dalam tubuh saya tidak sempurna. Kamu hadir dalam kehidupan saya sejak saya dilahirkan sampai hari ini, membantu semua aktivitas saya. Ini saya ajak ngomong jari ini, kan. Jari ini saya ajak ngomong. Saya ucapkan permintaan maaf, saya ucapkan saya menyesal, saya ucapkan saya menyayangi dia, berterima kasih terhadap dia. Saya pun tidak menyalahkan anjing saya tidak marah kepada anjing-anjing saya. Saya pun tidak menyalahkan diri saya hanya mengungkapkan penyesalan. 1 bulan, sudah bisa begini lagi, kan. 1 bulan. Walaupun bengkaknya masih ada,
tapi sudah bisa begini lagi dalam 1 bulan. Nah, jadi kalau mau simpel, coba untuk belajar berkomunikasi terhadap diri sendiri. Karena memang kan masalahnya munculnya dari dalam. Kalau setelah melakukan terhadap diri sendiri, berusaha untuk melakukan sendiri, dirasa bahwa tidak bisa keluar dari masalahnya, tidak bisa keluar dari kemelut yang memang terjadi, ya sadari bahwa harus mencari bantuan. Jadi kalau mau melakukan ini sendiri dulu, masih boleh. Bicara dengan tubuh, ucapkan sayang, ucapkan cinta, ucapkan permintaan maaf terhadap apapun yang menjadikan masalah, sakit, ada yang dirasa sakit di dalam, entah cancer kek, entah ada gangguan rahim, lambung dan lain sebagainya. Ajak ngomong lambungnya, ajak ngomong si cancernya. Cancernya ajak ngomong, kamu dulu nggak ada, tapi kenapa kamu sekarang muncul? Ajak ngomong. Saya saya tahu dengan munculnya kamu, saya berarti melakukan keteledoran. Saya melakukan kekeliruan-kekeliruan dalam mengelola tubuh saya. Saya minta maaf sama tubuh saya. Saya menyesal. Nah, setelah ucapan-ucapan itu keluar, ya sudah, duduk diam, lantunkan aja. I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you. Atau dalam bahasa apapun, silahkan, yang dirasa nyaman. Lantunkan sesering mungkin. Nah, jadi itu tips yang sebenarnya paling gampang itu, Kang, yang bisa saya kasih. Makasih Mas Bagus. Ini beneran deh, simple tapi memang hal yang sangat disepelekan ya Mas Bagus. Kita tuh kadang lupa banget gitu bahwa nggak ada yang bisa terpisah antara aku dan diriku. Yang mungkin sama yang nggak terpisah aja jarang minta maaf, jarang makasih gitu ya, jarang disapa. Dan ya balik lagi, gimana kita mau make a good relationship, membaik hubungan dengan yang di luar, kalau sama yang paling terdekat diri kitanya aja jadi lupa gitu. Iya, betul kan. Thank you. Anyway, Mas Bagus, kita tepuk tangan dulu dong buat Mas Bagus. Mas Bagus, terima kasih banyak. Dan teman-teman, kita akan bikin acara pendalaman Ho'oponopono. Jadi teman-teman boleh share screen, ini infonya. Jadi kalau teman-teman ada minat atau mau join, silahkan boleh di share screen di sini. Dan nanti ini juga akan saya share di semua platform media sosial saya. Dan nanti kita akan dalemin lagi konteks-konteks si Ho'oponopono ini. Ternyata banyak hal ya, part demi partnya, dan gak mungkin kita bahas dalam satu pertemuan karena ternyata sudut pandangnya sangat luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Mas Bagus. Mas Bagus, hatur nuhun, terima kasih banyak untuk pencerahan siang hari ini. Saya rasa kita dapat banyak ya. Dan teman-teman, final statement hari ini mungkin saya mengambil satu kesimpulan gitu, bahwa saat hal berat yang sedang kita hadapi serasa tidak mungkin, saat sesuatu yang kita hadapi mungkin akan sangat sulit untuk kita hadapi dengan overthinking, mungkin kita kembali kepada sesuatu yang sangat mungkin untuk kita lakukan secara mudah adalah kembalilah ke diri. Bagaimana kita mengulang-ulang belajar tentang bicara. Mungkin dari hal yang paling sederhana yang kita lupa bahwa harta yang paling tertinggi itu adalah nafas. Bagaimana kita bernafas, bagaimana kita tidur, bagaimana kita merespon. Saya rasa itu hal yang tidak mudah, tapi sangat memungkinkan untuk kita lakukan secepat-cepatnya. Sehingga mungkin kita terlalu overthinking untuk ingin menyelesaikan segera dengan permasalahan yang segunung. Tapi apapun itu permasalahan yang besar, kalau kita tidak awali dengan hal yang sangat mudah, sangat sederhana dari diri kita sendiri, bagaimana kita memperlakukan diri lebih baik, akan sangat sulit rasanya untuk membuat di luar diri kita lebih baik lagi. Jadi teman-teman, jangan lupa dan jangan pernah lelah untuk mencintai diri, karena tidak akan ada yang bisa terpisah dari apapun kecuali dengan diri kita sendiri. Terima kasih. Semoga dapat sesuatu siang hari ini. Kita ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Stay tune. Sekali lagi Mas Bagus, mahatur nuhun. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. See you. Selamat siang, sehat selalu dan keep happy. Love you all. Anda telah menonton video ini hingga di penghujung video. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda, serta dapat menjadikan diri Anda lebih baik dari hari kemarin.
Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya telah menguasai hati. Apa kalau kita hakikatnya cinta ini bila kita lihat levelnya isinya para penumpang yang isinya antara kemana